Oke, selamat pagi. Saya Forina Octavia dan hari ini adalah TC ketiga terkait performance ads. Pertama-tama bisa dilihat ini di share screen. Saya share screen kan untuk soal pertama yakni em, audit iklan klien dengan 8 aspek. Pilih salah satu kayak ya. Ya, buka dan jelaskan salah satu iklan dari Meta Ads Library yang digunakan oleh brand, lalu coba tebak siapa target iklan tersebut berdasarkan teks dan gambar video iklan. Oke, untuk nomor satu ini kita bisa coba untuk cek ke Meta Ads Library. Di sini pertama-tama karena brand challenge kita adalah sarung BHS, maka eh, kita bisa search di Meta Ads Library ini untuk sarung BHS. Bisa kita lihat di sini ada 7 iklan dan kita bisa pilih salah satunya seperti ini dan kita bisa klik see summary details di sini untuk bisa melihat lebih lengkap. Di sini tertulis dengan caption BHS Masterpiece Gold M99 JIB ditenun dengan ATBM, alat tenun bukan mesin, menghadirkan keindahan motif yang lahir dari ketelatenan tangan-tangan ahli. Bukan sekedar kain, ini adalah karya bermutu tinggi yang menjunjung nilai dan estetika. Sebelumnya akan saya buka dulu 8 aspek yang ingin saya jelaskan dari PDF-nya Purwadika. Bisa dilihat ini adalah performance audit terkait ad creative assessment untuk BHS-nya. Pertama-tama kita bisa melihat kreatifnya terlebih dahulu apakah secara visual sudah appealing dan align dengan brand identity atau ya brand identity. Dan kemudian yang kedua, apakah sudah menggunakan video atau image dengan kualitas yang tinggi. Terus kemudian yang ketiga, apakah headline dan ad copy-nya sudah baik. Kemudian yang keempat ada apakah CTA-nya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, apakah sudah tepat screen size-nya untuk beberapa device. Dan kemudian yang terakhir ini adalah test different variation. Jadi untuk tes A/B testingnya apakah uh, sudah lebih baik, harusnya di A/B testingkan dengan konten yang lain, apakah konten yang di-ads-kan ini sudah merupakan konten yang terbaik atau tidak gitu. Pertama-tama bisa kita lihat di sini. Ntar masih lemot.
Di sini sudah bisa dilihat bahwasanya BHS Masterpiece Gold M99 ini sudah memiliki copywriting yang CTA yang baik. Karena bisa dilihat bahwasanya di sini ada button untuk mengisyaratkan Shop Now, di mana Shop Now ini bisa langsung mengarahkan pada URL untuk conversion. Kemudian untuk ads kreatifnya sendiri, di sini sudah dengan jelas bahwasanya ads kreatif yang BHS Masterpiece Gold ini langsung bisa mengarahkan dari middle funnel ke bottom funnel, di mana orang-orang yang memiliki keinginan sudah ada desire uh, untuk sarung BHS ini bisa langsung segera em, melakukan konversi karena di sini ditekankan bahwasanya pada BHS Masterpiece Gold ini sarungnya ditenun dengan ATBM, yakni alat tenun bukan mesin. Di sini meng-highlight bahwasanya sarung BHS untuk deskripsi produk Gold M99 ini memiliki keunggulan tersendiri gitu. Terus kemudian bentar saya lihat lagi soalnya. Kita lebih baik play dulu untuk videonya seperti apa. Vi- Hmm. Ini merupakan videonya, sangat simple, tidak memiliki banyak deskripsi di dalam videonya, dan deskripsinya sudah dijelaskan di uh, caption. Untuk target iklannya adalah orang-orang yang sudah memiliki desire, sudah memiliki keinginan untuk membeli sarung BHS Gold Masterpiece Gold M99 ini. Dan target iklan dari iklan ini adalah orang-orang Muslim yang memiliki usia di rentang usia 30 hingga 60 tahun yang sudah perekonomiannya sudah settle, yang dan beberapa orang yang ingin memberikan sarung ini sebagai hadiah begitu. Untuk teksnya memang tidak ada, tapi gambarnya sudah mengisyaratkan bahwa eh, produk ini memiliki keunggulan, yakni ditenun dengan eh, bukan mesin begitu. Kemudian untuk yang nomor dua ini saya bacakan dulu soalnya. Rancang funnel iklan sederhana, buat 3 tahap konten iklan sederhana untuk yang belum kenal brand, yang sudah kenal, dan yang siap beli. Oke.
Sebentar. Saya bukakan Gdocs terlebih dahulu di sini. Oh iya, belum sharing. Untuk yang pertama, ini pada funnel tofu gitu aja. Untuk yang belum kenal dengan brand. Kedua, ini untuk tofu, sudah kenal, belum kenal, dan sudah kenal. Kemudian yang ketiga, ada GoFu untuk bottom funnel ini yang sudah memiliki minat untuk beli dan sudah memiliki eh, target produk yang akan dibeli. Untuk yang iklan ini, untuk tofu, ini seharusnya lebih diarahkan kepada konten-konten storytelling. Nah, seperti apa konten-konten storytelling? Biasanya ini bisa memanfaatkan platform TikTok untuk menjangkau audiens-audiens baru yang memang belum mengenal dengan sarung BHS ini sendiri. Ini bisa kita coba lihat dari TikToknya sendiri. Ini sebenarnya sudah baik TikToknya untuk melakukan awareness. Nah, seperti konten-konten storytelling dari, sayangnya tidak bisa dibuka karena dari TikToknya sendiri tidak ramah untuk device laptop dan PC ya. Seperti konten-konten ini merupakan konten-konten storytelling. Terlebih lagi, konten storytelling ini bisa uh, mengincludekan seperti ustadz yang bisa tanya jawab dengan pemilik dari sarung BHS ataupun dengan uh, pekerja penenunnya seperti itu. Itu menambah nilai untuk sarung BHS ini bisa menjangkau ke audiens baru yang belum mengenal sarung BHS ini. Kemungkinan sih seperti itu untuk iklan awareness yang untuk di top funnel lebih baik merupakan konten-konten yang storytelling ya seperti ini. Ini banyak sekali konten-konten storytelling ini di TikTok. Memang lebih baik di TikTok untuk storytelling. Terus kemudian konten yang kedua di sini yang sudah mengenal dari brand sarung BHS itu sendiri. Nah, untuk dalam middle funnel ini, karena orang-orang sudah mengenal sarung BHS itu sendiri, lebih baik kontennya merupakan konten carousel. Karena apa? Konten carousel ini bisa meng-highlight eh, tiap produk dengan spesifikasi yang berbeda. Dan ini lebih baik digunakan di Instagram karena Instagram sangat support terhadap
eh, visualisasi yang baik dan ramah untuk audiens ya, baik itu audiens yang sudah berumur atau yang sudah muda seperti usia 25 hingga 30 maupun yang di atas 30 tahun sampai 50 tahun karena Instagram memang mudah dioperasikan dan Instagram lebih bervariasi untuk audiensnya daripada di TikTok sendiri. Maka dari itu, dalam middle funnel ini lebih baik kontennya merupakan konten-konten carousel yang sudah meng-highlight spesifikasi tiap produk. Nah, saya kasih contoh, ini reelsnya. Memang banyak reels dan jarang sekali dilakukan carousel. Nah, ini ada berbagai macam carousel, tapi memang untuk yang meng-highlight dari, nah seperti ini, meng-highlight produk, spesifikasi produk tertentu itu sangat minim, maka dari itu lebih baik untuk konten-konten di Meta sendiri, terutama Instagram, harusnya memang carousel yang untuk meng-highlight produk ini sendiri. Jadi spesifikasi keunggulan produk-produk itu. Seperti ini. Ini kan berbeda motif gitu. Jadi bisa apalagi menggunakan seorang model sehingga memudahkan seseorang untuk berimajinasi bahwa bila mereka membeli produk ini, sarung BHS ini akan seperti apa bila digunakan, begitu. Terus kemudian untuk yang ketiga, bottom funnel, ini kemungkinan untuk orang-orang yang sudah memiliki minat untuk beli dan sudah memiliki target produk yang akan dibeli. Jadi urutannya bisa dari TikTok tadi, kemudian ke Instagram untuk carousel itu, kemudian dalam button funnel sendiri bisa melalui video, konten video untuk menekankan keunggulan produk tertentu secara detail seperti bagaimana visualisasinya atau detail dari sarungnya, terus kemudian ditambah juga di akhir video bisa disematkan CTA seperti bisa beli sekarang atau dapatkan promo khusus dengan promo khusus eksklusif kayak gitu-gitu. Itu lebih untuk ke bottom funnel-nya sehingga memudahkan secara langsung bagi orang-orang yang memiliki minat untuk segera membeli produknya. Apalagi ditambah dengan link khusus untuk mengarahkan ke baik itu marketplace atau mm, ya marketplace-nya atau di tokonya langsung seperti bisa lewat WhatsApp begitu. Terus kemudian untuk soal nomor tiga ini media plan dan alokasi anggaran jika memiliki 30 juta per bulan untuk iklan, coba bagi untuk Google, Meta, dan TikTok. Nah ini nomor tiga yang ini. Coba kita bagi secara sederhana. Karena sudah membuat beberapa funnel tadi, ini merupakan pembagian sederhananya, di mana ini kebalik harusnya awareness di atas, tapi nggak apa-apa. Awarenessnya ini bisa 20%. Karena awareness ini ada di top funnel, maka kita bisa mengkonsiderasi TikTok sebagai platformnya, di mana targetingnya tetap sama, yakni gender laki-laki usia 25 sampai 60 tahun, lokasi di kota besar Indonesia, di mana objektif goals-nya ini impression dan reach,
Terus kemudian campaign duration-nya sama 30 dan buying type-nya menggunakan cost per mile. Kemudian di sini ada total medianya. Jika bila mana 30 juta per bulan ini dibagi untuk 20% awareness, maka satu bulan kita bisa menghabiskan dana sebesar 6 juta untuk uh, konten iklan awareness. Kemudian untuk consideration di middle funnel ini kita bisa mengkonsiderasi Meta sebagai platformnya karena Meta sangat gimana ya, cukup perform untuk menampilkan carousel yang baik, maka eh, Meta adalah platform yang cocok untuk iklan consideration, di mana Meta sendiri juga didukung dengan audiensnya yang cukup bervariasi. Jadi lebih efisien, efektif dan efisien menggunakan Meta untuk melakukan posting carousel iklan, di mana di sini objektif goals-nya adalah traffic dan retargeting dengan campaign duration-nya 30, buying type-nya CPC, cost per click, di mana dananya yakni 30 juta per bulan ini bisa dibagi sebesar 40% dengan total 12 juta per bulan. Kemudian untuk yang conversion sendiri ini juga dapat 40% sama dengan consideration, di mana channel platformnya yakni Google. Untuk targetingnya masih sama. Ads objektifnya ini lebih ke conversion or sales, di mana campaign duration-nya juga sebanyak 30 hari dalam satu bulan ya berarti. Buying type-nya merupakan CPA, cost per action, dan total dari budgetingnya sendiri yakni 12 juta sama seperti consideration. Begitu. Jadi pembagiannya untuk dengan dana 30 juta per bulan ini lebih baik consideration awareness-nya 20%, consideration 40%, dan conversion-nya 40%. Gitu. Kemudian untuk soal nomor 3, nah ini buat iklan dan materi, oh ya belum sharing. Untuk yang nomor 4 sendiri, ini buat iklan dan materi kreatif. Buat satu video pendek 15 hingga 30 detik yang cocok untuk iklan di TikTok. Nah, kembali lagi, iklan di TikTok merupakan iklan untuk awareness. Jadi lebih baik menggunakan konten-konten yang catchy. Begitu. Jadi ini akan saya lakukan membuat iklan di mana kita harus menentukan rasionya, yakni 16:9 atau 9:16, jangan sampai salah, bila mana di TikTok ini kita bisa menggunakan 9:16, bukan yang 16:9, gitu. Di sini saya sudah mendownload beberapa video yang sesuai dengan dengan iklan dari sarung BHS sendiri untuk di TikTok. Bentar lagi upload. Ya, maklum karena membuat video juga butuh waktu. Jadi mungkin video ini agak lama, terkesan agak lama, jadi saya mohon maaf sebelumnya.
Ini untuk yang pertama bisa menggunakan ini, kemudian di sini kita bisa menggunakan ini, ini, ini. Sebentar aja karena rasionya beda. Ini ada proses menenun. Ini sebenarnya ini tidak perlu sih. Proses menenun, ini juga proses menenun. Ini bisa menggunakan teks untuk hook yang di awal. Ini teksnya bisa pakai maka sarung. Yes. Merasa merasa beda. Ini bisa sebenarnya bisa di sini ya, tapi karena ini tertumpuk jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi belum bisa mengedit dengan sempurna, tapi intinya bisa diambil kesimpulan bahwa di hook awal ini saya ingin menjelaskan kenapa sarung BAS ini beda dari sarung yang lain. Sehingga harapannya dengan hook ini bisa lebih engage dengan orang-orang audiens yang baru gitu. Kemudian di slide yang kedua ini, nah ini harusnya menunjukkan proses penenunan dari sarung BHS sendiri. Karena kembali lagi untuk sarung BHS sendiri seperti untuk beberapa produk yang saya sudah jelaskan tadi Gold Masterpiece 99 itu merupakan sarung yang ditenun dengan teknik ATBM.
dengan tanpa mesin. Jadi menggunakan manual dari tangan uh, terampil hebat gitu ya. Kemudian di sini harusnya ditampilkan logo BHS itu sendiri. Terus kemudian di slide ini, yang kedua ini, bisa ditambahkan terlalu banyak. Nah, di yang sini bisa ditambahkan ditenun dengan tangan. Bentar, ditenun dengan tangan. Kualitas warisan ini di sini bisa menunjukkan dari USP produk tersebut di detik ke 8 hingga 12 sekitar, ya benar, di 8 hingga 12. Di sini saya ambil di 10 detik. Ini kita bisa jelaskan USP-nya. Saya taruh sini dan ditambah lagi dengan kata-kata nyaman seharian. Oh, yang tadi belum di-save. Harusnya ditambah lagi. Kualitas warisan. Ini bisa langsung di copy aja. Di sini bisa ditambah dengan kata-kata nyaman seharian agar meyakinkan audiens bahwa sarung ini memang beda. Sehingga di sini lebih baik menggunakan momen untuk mempresentasikan USP produk yang diiklankan. Begitu. Setelah sudah, di sini adalah gambar unboxing bila mana audiens baru ini membeli produk kita sehingga seakan-akan bisa membantu mendorong imajinasi dari audiens baru bila mana ia membeli dari produk ini. Dan ini harusnya diberikan kata-kata atau teks. Nih, di bawahnya di sini. Atau apa? Ini aja. Atau klik di sini aja sih karena ini merupakan konten yang berbasis awareness ya. Jadi bisa mengarahkan audiens dari top funnel ke middle funnel gitu. Jadi klik di sini ini bisa berarti untuk cek lebih lanjut tentang deskripsi produknya begitu. Hmm. Ini harusnya kebalik. Ini di klik di sini. Ini harusnya yang besar. Terus yang ini yang deskripsinya. Kan tuh. Ya, kemungkinan seperti ini kontennya. Ya, begitu.
Ini bisa di up sampai akhir. Nah, ini kontennya sudah antara 15 hingga 20 detik. Jadi kontennya cukup simpel tapi eh, ada ada hook di sini, ada USP yang dijelaskan di sini dan di sini sudah ada CTA-nya untuk klik lebih lanjut terkait produknya gitu. Kemudian soal yang terakhir, terakhir itu, nah ini ads destination dan conversion tracking. Jadi ini saya akan mempresentasikan terkait em, kenapa saya memilih antara Meta Ads Form atau landing page dan kenapa dan apa untungnya untuk kampanye yang dijalankan. Jadi menurut saya dari Brand Challenge Sarung BHS ini kan kita sudah sepakat untuk fokus kepada conversionnya karena dirasa Sarung BHS ini kurang sekali dalam menggenjot konversi. Jadi walaupun dia sudah menggunakan konversi, tapi kurang maksimal dan kurang optimal. Jadi sebaiknya memang lebih diperbanyak lagi untuk konversinya karena bagaimanapun ya tujuan dari mereka sendiri ya, ya jualan seperti itu. Jadi ini saya akan mempresentasikan untuk membuat sarung BHS di Meta Ads. Ini pertama-tama klik campaign, lalu di create, lalu kemudian kita kasih nama campaign BHS, di mana bisa menggunakan campaign budget karena eh, menggunakan satu campaign, jika digunakan A/B testing pun bisa tetap menggunakan adset yang sama. Jadi tidak perlu menggunakan adset budget. Gitu. Kemudian ini sudah saya set menjadi 30, bentar. Harusnya tidak 30 karena dalam media plan tadi ini menggunakan 12 juta per bulan dalam 1 bulan. 12 juta dalam 1 bulan. Jadi untuk iklan ini kita bisa menggunakan 1 juta. Ya, 1 juta untuk 500, 200 ribu aja untuk perharinya. Karena bisa dibagi dengan konversi dari produk yang lain. Gitu. Kemudian ini sudah. Ini bisa dipakai hari mana ya di hari-hari. Ini bisa menggunakan website, bisa menggunakan Instagram or Facebook. Oh, ini untuk traffic. Salah, ini bukan ini. Jadi kita better untuk create aja. Sebentar, ini ambil ini. Ini create aja. Misalkan ini BHS kedua. Ini campaign. Ini kita bisa menggunakan ah,
Kita bisa pakai leads, bisa untuk orang-orang yang mau bertanya atau bertanya terkait promo maupun melakukan konversi langsung. Ini bisa menggunakan PHS 2, di mana di sini campaign budget sudah terset 250.000, ini sudah cukup baik. Bila mana karena memang ini leads membutuhkan dana yang cukup ya untuk menjangkau audiensnya. Saya rasa 250 sudah cukup, atau 200 hingga 250 ya. Terus ini nggak perlu. Next. Ini kita coba gunakan single aja. Bisa diarahkan ke website. Karena akan lebih mudah bagi audiens untuk melihat katalog atau memilih langsung produk mana yang ingin mereka beli begitu. Ini karena menggunakan akun sendiri, jadi masih belum ada pixelnya. Kenapa kita bisa menggunakan website? Karena keuntungannya eh, bisa melihat langsung atau paling tidak melihat spesifikasi details produknya secara langsung menggunakan website. Dan website lebih mudah karena seharusnya dalam website kita bisa melakukan konversi langsung begitu. Jika lewat Instagram mungkin akan cenderung lebih lama menggunakan untuk melakukan konversinya. Jadi lebih baik menggunakan website. Website ini bisa menggunakan landing page nanti karena bisa langsung to the point kepada produknya dan keranjangnya begitu. Maka dari itu ini bisa digunakan misal tanggal 31. Ini audiensnya. Ini sebenarnya nggak perlu ya. Kalau misalkan kita sudah iklan untuk BHS sendiri, untuk audiensnya kita bisa setting sesuai dengan buyer personanya. Betul. Kemudian untuk ini ads-nya video konversi, misal bisa menggunakan manual upload, bisa menggunakan kemudian formatnya jangan lupa single or video, single image or video. Terus kemudian nanti di sini kita bisa cantumkan websitenya, website untuk BHS misalkan bhs.co.id begitu. Ini sayang banget karena BHS tidak ada, maka tapi kita punya landing page. Jadi bila mana mau menggunakan landing page, kita bisa sekali untuk men-tracking men-tracking iklan kita. Coba saya presentasikan sekalian untuk men-trackingnya. Ini, oh iya belum sharing.
Hmm, Misalkan ini sarung BHS-nya. Nah, kita bisa menggunakan, kan ini karena saya inginnya ke landing page ya, jadi bisa menggunakan Google Analytics untuk men-tracking iklannya. Nggak bisa. Oh, bukan. Ini bisa dibuat akun. Misalkan BHS. BHS. Ini harus Indonesia. Sarung BHS. Saya rasa ini nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa. Misalkan ini sedang, industrinya belanja retail, silakan buat, saya setuju. Bisa URL situs, bisa menggunakan web pages.
Ini bisa di-copy untuk dilakukan tracking pada aplikasi Swipe Pages di landing page-nya. Jadi ini tracking codes-nya dipilih lebih dahulu di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ID pengukurannya. Oh, ini bisa disalin. Salah. Ini ya. Ini. Terus kemudian ini di save. Kemudian ini di publish. Kemudian di sini biasa agak delay. Kira seperti itu pembuatan dari pixel Google Pixelnya. Karena masih delay ini memang agak lama. Jadi untuk melihat aktif tidaknya menunggu waktu aja. Jadi itu dari saya. Kenapa menggunakan landing page? Karena landing page memudahkan uh, mengkonversi lebih lebih cepat daripada Meta begitu. Terima kasih. Selamat siang.